Dawuh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, santri yang celaka adalah santri yang keluar dari komitmen pendirian para guru-gurunya. Sekarang, apa? Manhaj Ba'alawi. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai seperti dia, bocil itu, yang mengira manhajnya guru kita, ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu hanya mengakui nasab Ba'alawi. Jadi siapapun yang tidak mengakui nasab Ba'alawi, maka dia keluar dari manhaj Sayyid Muhammad. Allah. Nah, kalau memang saya dipaksakan misalnya, oke, saya berbeda dengan guru saya, berbeda. Nah, kalau memang dipaksakan, juga banyak yang nelfon, kenapa engkau berbeda dengan masrob atau manhaj guru? Saya tanyakan, berbeda itu dalam hal apa? Nah, gitu. Saya tidak pernah berbeda dengan beliau dalam manhaj dakwah. Nah, ini ya. Apalagi kalau kalian bisa temukan dalam statement atau dalam kitab-kitabnya yang menganggap leluhurnya itu adalah hujah bagi umat dan cukup untuk mengikuti leluhurnya si Muhammad, itu tidak akan pernah ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bersama, Gus Ja'far Shadiq termasuk salah seorang pengkaji kitab Turath yang berhubungan langsung dengan pemahaman kelompok Kiai Haji Imaduddin dalam mempersoalkan nasab Sada Ba'alawi. Gus Ja'far Shadiq mendapat kritikan dari salah seorang, barangkali betul sesama temannya sendiri, seperguruan, karena Gus Ja'far dianggap keluar dari pemahaman Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tuduhan itu diklarifikasi langsung oleh Gus Ja'far Shadiq bahwa berbeda dengan guru itu harus berdasarkan konteksnya. Ada konteks di mana kita harus berbeda dengan guru. Dalam persoalan apa dulu kita boleh berbeda dengan guru spiritual kita. Hubungannya dengan Ba'alawi, Gus Ja'far tidak menerima nasab Ba'alawi karena hal itu dipenuhi kedustaan beserta hurufat-hurufatnya. Oknum Ba'alawi selalu menjadikan hujah daripada leluhur-leluhur mereka sehingga dianggap oleh Gus Ja'far Shadiq berlebihan dalam agama. Gus Ja'far Shadiq ini ketika ikut campur dalam persoalan nasab dan mengungkap hurufat dan doktrinal dari oknum leluhur Ba'alawi, ini kemudian menuai reaksi dari teman-teman seperguruannya karena dinilai sudah keluar Gus Ja'far ini dari manhaj gurunya. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak klarifikasi dan tanggapan dari Gus Ja'far Shadiq terhadap salah seorang muhibbin yang menyindir tentang Gus Ja'far Shadiq karena telah keluar dari manhaj gurunya. Nah, untuk itu mari kita simak dalam video berikut ini. Dawuh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, As-Syaqi man kharaja an manhaji aslafih. Bahwa orang yang celaka, secara khusus santri yang celaka, adalah santri yang keluar dari komitmen pendirian para guru-gurunya. Jadi jangan kau bandingkan, jangan kau samakan dengan perbedaan antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Baik teman-teman, itulah yang disampaikan oleh si bocil belagu ini. Ada 3 poin yang bisa saya petik dari apa yang dia sampaikan. Baik, yang pertama ialah makalah, kata-kata mutiara Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatal abrar, yang berbunyi Asy-Syaqi man kharaja ala manhaji aslafihi. Jadi saya ulangi, Asy-Syaqi man kharaja an manhaji aslafihi. Artinya, orang yang cilaka itu orang yang keluar dari manhaj
leluhurnya atau pendahulunya. Nah, di sini pendahulu, aslaf itu ya bisa leluhurnya yang soleh, terus bisa guru-gurunya. Baik, dia artikan itu adalah gurunya. Terus kunci dari kata mutiara itu man kharaja an manhaj. Orang yang keluar dari manhaj. Berarti yang perlu kita perhatikan adalah kalimat manhaj. Jadi si bocil ini mengira bahwa ikrar, mengakui nasab Ba'alawi itu adalah manhaj guru kita, guru kami, wabil khusus. Artinya, jika tidak mengakui apa yang diakui oleh gurunya, maka dia keluar dari manhajnya. Terlalu sempit. Baik, manhaj itu jalan dakwah atau metode dakwahnya. Begini teman-teman, yang benar ya. Manhaj itu apa? Metode dakwah atau jalan dakwah gurunya. Baik. Sekarang, apa manhaj Ba'alawi? Jangan sampai salah paham. Jangan sampai seperti dia bocil itu yang mengira manhajnya guru kita ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu hanya mengakui nasab Ba'alawi. Jadi siapapun yang tidak mengakui nasab Ba'alawi, maka dia keluar dari manhaj Sayyid Muhammad. Allahul Musta'an. Karena saya menentang nasab Ba'alawi atau saya bikin tesis tentang penemuan bapak leluhur Ba'alawi, maka saya dianggap keluar dari manhajnya. Jadi begini teman-teman, sebenarnya ya, manhajnya dakwah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sudah beliau itu tuangkan dalam semua kitab-kitabnya. Di dalam tasawuf, di dalam akidah, di dalam indahnya berpikir, di dalam mengetapkan dakwah, di dalam menjalankan dakwah. Semua itu beliau tuangkan dalam kitab-kitab tulisan beliau. Ada 500 lebih kitab yang beliau itu tulis. Dari semua fan keilmuan. Ya. Kecuali dalam ilmu nasab itu saya tidak pernah membacanya atau mengetahuinya. Barangkali yang lain ada. Semua fan itu sudah. Baik, kalau begitu, ayo kita bandingkan siapa yang keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan siapa yang berada di dalam manhajnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Satu persatu. Nah, kalau memang saya dipaksakan misalnya, oke, saya berbeda dengan guru saya. Berbeda. Kalau memang dipaksakan, juga banyak yang nelpon. Kenapa engkau berbeda dengan masyrab atau manhaj guru? Saya tanyakan, berbeda itu dalam hal apa? Nah, gitu. Saya tidak pernah berbeda dengan beliau dalam manhaj dakwah. Ini ya. Beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazilna. Ana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazilna. Ana ala turathi Syekhina Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki.
Jadi kalau perbedaan pandangan, perbedaan istiqro, itu dianggap keluar dari manhaj. Ini sangat sempit. Baik, dia itu katanya bilang, ya oke, nggak apa-apa, saya beda pandangan dengan apa ya, dengan dia anggap saya keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad, tapi kenyataannya tidak. Hasyawakallah, demi Allah saya tidak keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Baik, ini teman-teman, biar tidak salah paham ya. Baik, pandangan saya terhadap nasabnya Ba'alawi dianggap oleh si bocil belagu itu kalau saya keluar dari manhajnya guru saya. Baik, ini satu, oke, sudah saya akui. Nah, tapi kan menurut pandangan dia ya, bukan pandangan kita atau bukan pandangan para kiai, menurut pandangan dia. Baik, saya akui ini satu poin. Berarti saya berbeda dengan guru saya, biar dia terhibur. Baik. Nah, sekarang ini pandangan saya, ya. Ini pandangan saya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu sangat tidak suka dan tidak senang orang yang berlebihan di dalam agama. Kenapa saya bilang seperti itu? Faktanya, beliau itu sampai menulis kitab langsung agar menjadi nasihat mobil khusus kepada santri-santrinya, jangan berlebihan di dalam agama. Apa nama kitab itu? Al-Ghulu Fiddin, berlebihan di dalam agama. Nah, saya sekarang ini lagi menentang, menasehati orang-orang yang berlebihan di dalam agama sesuai dengan manhaj guru saya yang beliau tuangkan di dalam kitabnya yang berjudul Al-Ghulu Fiddin. Itu teman-teman. Sekarang Ba'alawi itu menurut Anda bocil atau menurut teman-teman, apakah Ba'alawi itu tidak berlebihan di dalam agama? Mengaku Allah, mengaku usul ke Lauhul Mahfud dan melihat papan Lauhul Mahfud, terus menganjurkan nyemek-nyemek payudara di jalan, terus mengaku mi'raj, naik ke aras dan bertemu dengan Allah setiap hari. Berapa? 70 kali. Nah, ini sekarang berlebihan di dalam agama apa enggak? Atau si bocil ini dengan kurcaci-kurcaci yang lain sudah mau menutup mata dan menutup telinga dari kesalahan junjungannya si Kabib-Kabib itu. Nah, ayo, ini ada satu poin. Berarti Sayyid Muhammad itu tidak suka dengan orang yang berlebihan di dalam agama. Siapapun santri-santrinya yang menyukai dan mendukung orang yang berlebihan di dalam agama, maka dia keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad satu-satu. Baik, satu-satu. Yang kedua, akidahnya Sayyid Muhammad itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tidak satu kalimat pun ditemukan dalam kitab-kitabnya Sayyid Muhammad itu al-asobiyah, fanatisme, tidak pernah. Coba tunjukkan satu kitab yang asobiyah, fanatik terhadap leluhurnya, itu tidak ada, teman-teman. Bahkan santri-santrinya itu kebanyakan hanya tahu nasabnya beliau itu sampai ke Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Siapa Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu? Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu
abahnya Said Abbas Al-Kabir, Said Abbas As-Sepuh. Kan ada 2 nama Abbas dan ada 2 nama Alawi di sana itu. Dan yang ke bawahnya banyak Said Alawi yang kecil-kecil itu ya. Jadi kalau Said Muhammad itu Said Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz. Nih sampai sini. Terus saudaranya Said Abbas bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Setelah itu beliau tidak pernah cerita. Beda dengan Mbak Alawi yang kesana kemari. Kalau leluhur kami itu dalam satu nafas 7.000 ya Latif, 7.000 subhanallah dalam satu rakaat, satu hataman Al-Quran. Di dalam pidatonya Said Muhammad itu tidak pernah mengagung-agungkan leluhurnya. Apalagi kalau kalian bisa temukan dalam statement atau dalam kitab-kitabnya yang menganggap leluhurnya itu adalah hujah bagi umat dan cukup untuk mengikuti leluhurnya Said Muhammad, itu tidak akan pernah ada. Ini memang risiko dari seorang kiai, agus atau ustadz yang bersimpatik terhadap pemikiran-pemikiran daripada Kiai Haji Imaduddin yang mempersoalkan nasab Sadaba Alawi. Ini dari siapapun. Kalau ada ustadz, kiai, agus, tengku yang mempersoalkan nasab Sadaba Alawi, maka siap-siap akan banyak kritikan, banyak cemoan dari banyak kalangan, tidak segan-segan juga dari teman sejawatnya. Makanya Gus Ja'far Shadiq yang barusan beliau, kita simak videonya, mengklarifikasi, menjawab, mengomentari. Ada salah seorang, kita boleh sebut karena dia pakai peci, Gus, yang menyindir secara tidak langsung bahwa siapa yang keluar dari manhajnya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, maka dia akan termasuk dari orang-orang yang celaka. Tetapi kemudian diberikan klarifikasi penjelasan tentang bagaimana orang yang disebut celaka kalau keluar dari manhaj gurunya terdahulu, yang benar-benar berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Gus Ja'far Shadiq, harus dilihat dulu berbeda dalam hal apa. Tidak berbeda di dalam hal-hal yang sangat substansial, karena bicara tentang manhaj, istiqro'nya itu pasti berbeda-beda. Berbeda dengan guru tidak selamanya jelek, dan tidak selamanya bisa dikatakan tersesat. Harus dilihat konteksnya, harus dilihat berbeda dalam hal apa. Jadi itu penjelasan klarifikasi dari Gus Ja'far Shadiq yang barusan kita simak. Nah, untuk itu teman-teman silakan, kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat dan argumentasi kalian di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.